Halo anak-anak Mi semuanya. Nah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran kedua yaitu bahasa Indonesia ya, Nak. Nah, sekarang coba kamu perhatikan buku tema 1, halaman 1 sampai halaman 6. Nah, di sini kita akan membahas mengenai gagasan utama ataupun gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, jadi kamu simak dan kamu pahami materi pembelajaran kita agar kamu paham bagaimana gagasan pokok dan juga gagasan pendukung ya. Nah, jadi untuk anak-anak Mi semuanya, sebelum kalian menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, terlebih dahulu kalian perlu mencari kalimat utamanya. Nah, jadi kita harus mencari kalimat utamanya terlebih dahulu agar kita tahu mana dia gagasan pokok dan gagasan pendukungnya ya, Nak. Nah, jadi untuk kalimat utama pengertiannya adalah suatu kalimat yang menjadi inti pada suatu paragraf ya. Nah, jadi dia itu adalah inti pada paragraf tersebut. Nah, di mana kalimat utama itu biasanya terletak di kalimat pertama. Kalimat pertama pada suatu paragraf. Nah, itu disebut dengan paragraf deduktif. Lalu yang kedua, kalimat utama yang terletak di kalimat terakhirnya itu kita sebut dengan paragraf induktif. Lalu untuk kalimat utama yang terletak di kalimat pertama dan terakhir itu kita sebut dengan paragraf campuran. Nah, jadi suatu paragraf itu sebenarnya ada 3 jenis ya anak-anak, yaitu ada paragraf deduktif, induktif, dan juga paragraf campuran. Nah, jadi cara untuk menentukan kalimat utama yang bisa kita lakukan yang pertama adalah kamu membaca paragraf mulai dari kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Jadi kamu simak dan kamu pahami paragrafnya. Lalu untuk cara yang kedua, jika di kalimat terakhir ada kata penghubung jadi, maka dengan demikian, oleh karena itu, oleh sebab itu, maka kalimat utama ada di kalimat terakhir. Nah, jadi untuk cara yang kedua ini kamu harus lebih mengingat ya agar lebih mudah untuk mendapatkan kalimat utama pada suatu paragraf. Nah, di sini Miss memberikan contoh kepada kalian. Nah, coba kamu baca paragraf berikut ini ya anak-anak. Nah, setelah kamu membaca paragraf berikut ini, dapatkah kamu menentukan kalimat utama pada paragraf tersebut? Nah, jadi kita bahas ya anak-anak agar kamu paham yang mana kalimat utamanya pada paragraf tersebut. Nah, setelah kamu simak dan kamu pahami paragrafnya, demikianlah kita dapat menentukan kalimat utamanya yang mana. Nah, coba kamu perhatikan paragraf tersebut, kalimat terakhirnya. Nah, jadi di situ ada kata penghubung jadi. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa kalimat utamanya berada di kalimat terakhir. Karena apa? Karena pada paragraf tersebut itu ada kata penghubung jadi. Nah, di mana adanya kalimat penghubung tersebut itu dapat kita simpulkan bahwa di dalam paragraf tersebut telah ada kesimpulan. Nah, jadi sebenarnya kalau ada kata penghubung itu menyatakan suatu kesimpulan pada paragraf tersebut ya anak-anak. Nah, jadi ketika sudah disimpulkan, maka itulah inti dari paragraf tersebut. Nah, sehingga kalimat utama pada paragraf tersebut adalah jadi Indonesia memiliki berbagai macam keseriaan dan kebudayaan. Nah, jadi kalimat terakhir ada kata penghubung yaitu jadi. Nah, maka kalimat utama ada di kalimat terakhir ya anak-anak Mi semuanya. Nah, lalu cara yang ketiga untuk menentukan kalimat utama adalah jika di kalimat terakhir tidak ada kata penghubung seperti jadi, maka dengan demikian, oleh karena itu, oleh sebab itu, maka kalimat utama ada di kalimat pertamanya. Nah, jadi itu saja ya intinya anak-anak jika tidak ada kata penghubungnya. Nah, untuk contohnya coba kamu perhatikan paragraf berikut ini.
Nah, coba kamu simak dan kamu pahami isi paragraf berikut ini ya. Nah, dapatkah kamu menentukan yang mana kalimat utamanya pada paragraf tersebut? Nah, sekarang kita bahas bersama-sama ya anak-anak, di mana kalimat utamanya pada paragraf tersebut. Nah, coba kamu perhatikan kalimat terakhir pada paragraf tersebut. Nah, di situ terlihat bahwa kalimat terakhir itu tidak ada kata penghubung ya anak-anak. Nah, tidak ada kata penghubung. Nah, jadi setelah kita simak di dalam paragraf tersebut bahwa kalimat utamanya berada di kalimat pertama, yaitu Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki keberagaman budaya. Nah, jadi anak-anak, jika tidak ada kata penghubung, maka kalimat utama pada paragraf tersebut itu tertulis di kalimat pertama ya. Nah, jadi untuk cara cepatnya seperti itu. Nah, lalu kita masuk mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Nah, untuk gagasan pokok adalah gagasan yang bisa kita sebut juga dengan ide pokok, gagasan utama ataupun pikiran utama. Nah, jadi gagasan pokok adalah gagasan yang menjadi inti paragraf dan bisa berdiri sendiri ya. Nah, jadi gagasan pokok itu bisa sama dengan kalimat utama kita tulis jika kalimat utamanya pendek ya. Namun gagasan pokok dapat pula kita singkat dari kalimat utama. Nah, seperti kalimat utama yang telah Miss jelaskan sebelumnya ya. Nah, jadi langkah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yaitu kamu membaca paragraf dengan cermat. Nah, lalu kamu cari yang mana kalimat utamanya. Lalu cermatilah kalimat utamanya tersebut. Jika dapat kamu ringkas, maka kamu ringkas kalimat utama tersebut ya anak-anak. Nah, kita langsung masuk saja ke contohnya ya untuk menentukan gagasan pokok. Coba kamu baca contoh paragraf berikut ini, kamu simak dan kamu perhatikan ya anak-anak. Nah, jadi sebelum kita menentukan gagasan pokoknya, kita tentukan terlebih dahulu kalimat utamanya yang mana. Nah, jadi untuk cara cepatnya kamu perhatikan kalimat terakhirnya. Apakah ada kata penghubung? Nah, jadi pada paragraf tersebut itu tidak ada kata penghubung ya anak-anak. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa kalimat utamanya berada di kalimat pertama. Nah, jadi kalimat utamanya adalah Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki keberagaman budaya. Nah, jadi itu dia untuk kalimat utamanya. Nah, jadi kalimat utamanya itu terlalu panjang ya anak-anak. Nah, jadi dapat kita singkat menjadi gagasan pokoknya nanti. Nah, jadi untuk gagasan pokoknya yaitu Indonesia memiliki keberagaman budaya. Nah, jadi itu dia ide pokoknya ya anak-anak. Itu dia intisari pada paragraf tersebut. Nah, jadi dalam menentukan gagasan pokoknya, kamu tidak perlu menulis kalimat pertamanya semua. Nah, jadi itu bisa kamu ringkas ya anak-anak seperti contoh yang telah Miss berikan berikut. Nah, lalu bagaimana dengan gagasan pendukungnya? Nah, jadi gagasan pendukung adalah tambahan informasi yang menjelaskan gagasan pokok. Nah, kita langsung saja masuk ke contohnya agar kamu paham bagaimana cara menentukan gagasan pendukungnya ya. Nah, jadi kamu simak kembali paragraf yang tadi ya anak-anak. Nah, sekarang kita menentukan yang mana gagasan pendukungnya. Nah, jadi untuk anak-anak Miss semuanya, bahwa gagasan pokoknya tadi terletak di kalimat pertama ya. Nah, lalu untuk gagasan pendukungnya itu terletak mulai dari kalimat kedua. Kalimat kedua sampai kalimat terakhir ya. Nah, jadi untuk gagasan pendukung paragraf tersebut adalah yang pertama, negara Indonesia memiliki keberagaman suku, ras, dan budaya. Lalu gagasan pendukung yang kedua, keberagaman di Indonesia itu disematkan karena Indonesia berupa negara kepulauan. Yang ketiga, pulau-pulau di Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, jadi itu dia gagasan pendukung paragraf tersebut ya, Nak.
Nah, jadi itu dia untuk mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, anak-anak. Nah, untuk tugas kamu sekarang, coba kamu perhatikan buku kamu halaman 1 sampai 2. Nah, di situ ada sebuah teks yang berjudul Pawai Budaya. Nah, jadi dari teks tersebut, coba kamu tentukan berapa paragraf pada teks berikut. Nah, jadi dari setiap paragraf tersebut kamu tentukan yang mana dia gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Oke anak-anak. Nah, Miss jelaskan sekali lagi ya. Untuk tugasnya, yang pertama kamu tentukan berapa paragraf pada teks tersebut. Nah, kamu tentukan berapa paragraf. Lalu, dari setiap paragraf tersebut, kamu tulis yang mana gagasan pokoknya dan gagasan pendukungnya. Oke anak-anak, Miss harap kalian semua paham bagaimana cara mengerjakan tugasnya ya. Nah, sekian materi pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa semuanya. See you.